Selamat pagi. Saya harap adik-adik tetap dalam kondisi sehat. Nah, kita kuliahnya lanjut lagi ya. Materi kali ini membahas tentang interfacing ke microcontroller ya. Jadi bagaimana tatap muka ya, interfacing dan hubungan langsung antara microcontroller dengan komponen-komponen yang lainnya, masih sebatas teori ya. Kita lanjut microprosesor. Ini mungkin pernah adik-adik lihat ya gambarnya, controller atau microcontroller, bagaimana cara dia mengontrol sistem bus ya, dan pengelamatan pada input dan output. Nah, seperti kita bisa lihat di sini ada controller, di sini ada I/O, di sini ada memori, terus ada input dan output ya. Lalu ini panjangannya arithmetic logic ya. Nah, di mana lalu ini berfungsi operasi hitungan aritmatika dan logika ya di sini. Nah, di sini di ALU ini ada operasi lebih kayak AND OR ya. Berarti dalam proses ini input, misalnya ada input masukan, input ini nanti akan dibawa ke controller, kemudian diproses di ALU, logika dibalikan lagi, kemudian di output ya, gitu. Seperti ini. Gambarnya dari sini ya, ini dari setarnya, dari from sensor ini ya, from sensor ini lihat ya, from sensor yang ini, kelihatan tangannya nih, from sensor ini masuk ke input ini ya, masuk ke input, baru ke sini ke controller diproses, di sini di CPU diproses, kemudian dikontrol lagi. Sebelumnya tapi masuk ke RAM dulu ya. Prosesnya ini kan tadi kemarin sudah saya jelasin, RAM itu berfungsi seperti apa ya, RAM itu seperti apa, kemudian baru dikeluarin ya dari data outputnya ini, keluar ke sini tuh indikator atau aktuator ya di sini. Jadi gambarnya masuknya ke sini, diproses masuk ke RAM dulu agar sama clocknya, speed clocknya sama prosesor, kemudian baru masuk ke controller. Di controller akan diproses aritmatikanya, misalnya kalau kita pakai aritmatika, karena pasti tetap pakai aritmatika kan karena bahasa mesin, kemudian diregistrasi, kemudian langsung keluar ya, keluarnya ini langsung ke output, dari sini langsung ke output. Ada yang masih perlu diproses lagi, dia akan balik lagi kalau tidak sesuai dengan set point, kemudian masuk keluar ke output ya, baru bisa diproses. Nah, kuliah kali ini kita akan sedikit membahas tentang seri paralel atau seri. Nah, ini salah satu koneksi yang terpenting yang mungkin paling sering kita temuin dalam kuliah tatap muka ya, interfacing tatap muka antara muka. Nah, antara muka paralel ini kita menggunakan data yang paling sedikit ya, 8 bit ya, 8 bit. Nah, sudah saya jelasin bedanya bit sama byte ya. Nah, di sini ada 8 bit. Nah, ini sangat cocok untuk yang nilainya on off atau 1010 ya, 1010 itu buat yang digital ya, digital. Dan aplikasinya digital tuh analog converter ya. Jadi kayak sederhananya kayak TV digital kan sekarang sudah ada, atau rangkaian digital ya, karena adik-adik sudah tidak asing lagi sama microcontroller. Kemudian di sini ada muka di AC, di sini ada digital input yang masukkan digital input, kemudian diproses dengan DAC, kemudian dibuatin ya udah pakai OPAM. Nah, di sini nih kalau kita lihat gambar, ada gambar tangga 0 sampai 9,9
9. Ini 10 ya sebenarnya kalau dia, karena ada tegangan 1 ya, dia jadi 10 atau bisa lebih, pokoknya sekitar 9 sampai 10 lebih itu tegangannya. Nah, ini kenapa pakai 225 ya, seperti kita tahu itu 8 bit ya, berarti 2 pangkat 8 ya, 2 pangkat 8 karena mau dimulai dari 0 jadi 255. Tapi kadang bisa kita tulis 256 dikurangin 1 atau 255 2,56 ya, sedikit. Nah, baru V out nya itu kayak gini, V out input dikali V referensi dikali 256. Nah, V referensi di sini dia adalah tegangan ya, tegangan 1 di sini. Misalnya kita pakai 5, maka tulis 5. Kalau kita pakai 10 ya pakai 10 ya. Jadi ya, V referensinya tegangan sumber ya, tegangan sumbernya atau tegangan satunya. Misalnya kalau di Arduino pakai 5 volt, tulis pakai 5 volt. Nah, input yang ini, yang inilah yang sesuai nanti sama volt itu. Volt itu berapa ya, dibagi sama resolusi 2,56, resolusi ya 2,56 ya. Ini rumus biasa lah ini ya. Nah, contohnya 8 bit ya, nanti ada bisa coba. Misalnya kalau sebuah, nah ini contoh ya, misalnya kita punya 8 bit DAC, tegangan referensi 10, terus inputnya linear, misalnya inputnya 1010 ya. Ini nanti diubah ke desimal ya, ingat ya desimal, kita sudah pernah belajar tentang desimal. Nah, baru kita bisa dapat tegangan outputnya berapa sih, 6,025 nih sebenarnya ya. Inputnya ini bervariasi kan ya, ada ya dari 0 sampai 10. Kalau dia nyala semua, nanti ada bisa coba, misalnya kalau dia nyala semua, adik-adik bisa coba konversinya ya, konversi yang dari biner. Misalnya kita coba berapa ya lagi ya, ini 155 itu desimal. Misalnya kita coba yang kalau dia hidup semua, itu 11111 ya, sekitar 255 berarti ya di sini. Berarti di sini dia mengubah ya, 111 ini mengubah, ini kan 0, ini maksud saya ini 2,56 ini kan, berarti 0 sampai ini ya maksud saya. Nah, ini kalau saya ubah jadi 11111 maka dia akan 255 ya, di sini di inputnya 255. Nanti kalau 25 kan 10, itu 10 volt kan outputnya, berarti input sama outputnya sama kan gitu ya. Berarti yang ini itu mengikuti cacahannya, ini yang maksimal cacahnya itu yang ini, yang 8 bit ini. Nah, kalau dia 10 bit coba 2 pangkat 10 1024 ya, 1024 2 pangkat 10. Kita lihat 2 pangkat 24 ya, 2 pangkat 10 24 ya. Kalau dia 10 24 di sini, kalau dia 10 di bawahnya 10 24, berarti inputnya ini juga ngikutin ya, maksimalnya itu sampai 10 24 ya. Berarti ya maksud saya, misalnya contohnya ini ya, ini. Nah, kalau ini jadi 1111 pasti 255 ya, 256 ya. Nah, ini dibagi ini kan, nanti dikali ini sama jadinya tuh yang input semua outputnya gitu ya. Nah, kemudian ini mengingat kembali ya, kayak pernah ya, jadi biner ke desimal ya, biner ke desimal ini yang sudah saya jelasin. Ini kayaknya jadi sudah ngerti kalau biner ke desimal. Nah, ini yang tadi saya jelasin ya, 8 bit ini maksimalnya 1111 ya. Berarti kalau kita punya tegangan maksimal 1111, nah berarti dia 1,96 ya, bukan 10 volt. Nah,
sebenarnya sih sama sih karena ada toleransi sedikit, karena pembaginya ini kan bedanya 25, 5, 5, 5, 5. Jadi karena dimulai dari 0, sedangkan ini kalau kita tulis 255 ya pasti 10 di sini keluarannya 10. Pasti ada selisih sedikit sama voltmeter itu toleransi. Misalnya kita mengukur tegangan di microcontroller, dia ngukurnya 9,96, nah bisa jadi di voltmeter itu 9,95 atau 10, lebih sedikit ada toleransi. Yang penting dia tidak lebih dari beberapa 0, ya kalau mau bikin resolusi yang bagus. Nah ini ada beberapa resolusi yang bagus ya. Ini ada yang 16 bit. Kalau 16 bit mungkin sudah ya, motornya sudah pakai ARM ya, udah 16 bit. 32 bit ada pak? Ada banyak 32 bit. 32 bit, 64 bit kayak udah masuk komputer dan prosesor deh. Nah ini resolusinya nih, apa bedanya resolusi, tahu kan ya, resolusi itu tingkat ketelitian. Nah, misalnya kalau kita bisa lihat TV ya, resolusinya lebih, atau resolusi monitor ya, layar kan punya resolusi, ada yang full HD, ada yang HD, ada yang ultra HD, yang beda resolusinya. Nah, resolusi itu berkaitan sama tingkat akurasi hitungan, jadi bisa lebih detail ya, resolusi. Nah ini sensor DAC yang 8 bit ya, salah satu jenisnya sensor nasional semikonduktor yang keluarin. Ini paralel DAC, di sini kita bisa lihat, di sini pasti ada penguatnya. Di sini ada penguatnya, di sini ada penguatnya. Kenapa dikuatin pak? Dan bisa dikuatin, antara dikuatin atau diturunin ya tegangannya. Di dalam kali ini dia dikuatin penguatnya, jadi kalau ada tegangan yang lemah dikuatin atau bisa distabilin ya. Nah gitu aja sebenarnya tekniknya. Ini AC MC184M ini AC digital analog converter, tapi kalau sekarang sudah ini sudah satu yang dengan Arduino, sudah satu, kita tidak ketemu lagi. Nah, cari AC kalau sudah ada pin khususnya ya. Ini AC. Ini untuk yang pecahan seri sih, pecahan seri. Nah, kemudian untuk paralel ADC analog digital converter ini ya tentu ya, ini yang ADC ya, analog digital converter ini tekniknya mirip-mirip ya, cuman ini bedanya dia dari analog ya. Tadi kan dari digital inputnya dari 255 ya. Nah kalau ini tegangan yang diubah menjadi bit gitu, menjadi bit ya. Nah contohnya kayak gimana nih sih, saya coba di sini ya, contohnya pelan-pelan ya. Nah ini misalnya ini antar muka ADC ya, kalau ADC biasa di Arduino ya. Kalau kita lihat, saya carikan ADC Arduino nih. Nah, sebentar ini lihat nih, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini ada di board nih. Nah, mungkin ada biasa dengan Arduino ada Arduino, operating sistemnya berapa A-nya ya. A itu kalau di Arduino analog ya, berarti yang masuk pin analog ya, jangan masukin pin digital ke analog, tidak kebaca ya. Nah ini Leonardo 10 bit, yang uno ada 10 bit, ini Nano Mega masih sama 10 bit ya, maksimal ada 10 bit. 10 bit, kita balik lagi ke materi. Nah ini 10 bit lagi, misalnya ini frekuensi sama ya tadi ADC sama di AC bedanya.
Jadi nanti adik-adik bisa lihat sendiri konversinya nih, kalau menurut saya yang bedanya tuh konversinya. Nah, konversi yang di sini yang di sini, yang di sini dia nanti analog, dan beda ya tadi persamaannya ya. Agak beda ya. Lihat ya. Ini contoh nih, nah, kita punya 8 direct 7 terus analog 2,5 dengan ADC nya. Nah ini yang namanya nih fit in dikali resolusi. Nanti kan resolusinya di bawah ini, sekarang dikali resolusinya di depannya, dibagi tegangan referensi ya 91 berarti outputnya. Nah dari sini nilai desimal 91 itu berapa, kita bisa lihat ya, nilainya berapa. Ya ini kan dapat kita nilai, ini kan desimal, nanti desimal dikombinir, jadi denominator nanti berubah lagi ke bentuk yang lain ya, tergantung apa kebutuhan kita maunya berapa. Nah ini mungkin ngingetin lagi paralel ADC, paralel ADC di sini. Nah di sini mungkin adik-adik sudah pernah ya, desimal 91 misalnya kita punya angka desimal 91, adik-adik bisa coba kita punya desimal 91. Nah binernya berapa, binernya segini ya, binernya segini. Kalau hexadesimalnya hexadesimalnya ini 58 ya, 58. Kalau tadinya sekitar 133 ya, kita ingat kembali ya. Nah ini yang ADC 8 bit ya, Texas Instrument ini zaman saya kuliah dulu nih, teorinya nih DC yang 8 bit sekarang sudah ada di microcontroller, sudah ada ya. Dia tahu sejarahnya aja zaman dahulu ya, DC 8 bit ya. Nah kalau zaman dulu nih pada komunikasi serial, data dikirim 1 bit setelah 1 bit sebelumnya melalui sebuah penghantar kawat ya. Ini masih di komunikasi serial yang masih rendah ya, masih 1 bit. Kalau sekarang sudah orang pakai yang lebih advance lagi ya, pakai cahaya yang ngirimnya, jadi bisa lebih cepat. Kenapa pakai serial ini? Alasannya menghantar lebih sedikit, kawal lebih sedikit, dan melakukan pengurangan dapat ditransmisikan jarak jauh ya. Ini kelebihan dari serial. Kemudian ini bentuk dari paralel to serial, paralel to serial. Nah kita bisa lihat di serial. Nanti kalau di Arduino ada serialnya, ada XS serial. Ini ada UART contohnya, serial berada serial, kita bisa lihat ya. Ini microcontroller, ini ada ground, kita akan bergerak membalik. Nah, ini contohnya paralel serial pakai RS232 yang ada di komputer ya, komputer yang dulu ya. Masih RS232 kayaknya. Iya nanti adik-adik coba, mungkin pertemuan selanjutnya saya kasih lihat contohnya di microcontroller ya. Untuk hari ini kayaknya sekian dulu pertemuan kita. Ada yang ditanyakan karena ada yang masih tentang kuliah interfacing materinya.
Oke, itu selamat pagi. Terima kasih.